salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Erianto ya, sudah bergabung di dalam komunitas pembelajaran pegiat SDGs. Terima kasih Pak. Saya panggilnya enaknya apa nih? Unju aja ya. Ini adalah seri ketiga Pak Erianto, diskusi yang dilaksanakan oleh penggiat SDGs, di mana ada satu segmen yang khusus kita bicarakan terkait dengan konsultasi hukum. Jadi pertama itu kita membahas secara internal apa saja yang menjadi aturan di internal pendamping. Dan minggu kemarin kita juga menghadirkan dari pihak aktif untuk melihat perspektif dari aktif berkaitan dengan tugas-tugas pendamping. Dan pada kesempatan ini kita juga akan berdiskusi melalui paparan nanti dari Pak Heri, dan mudah-mudahan kami bisa diberi pencerahan terkait dengan peran ideal dari tenaga pendamping profesional dalam pendampingan dana desa dari perspektif hukum ya, dari perspektif aparat penegak hukum. Dan sesi ini nanti akan kita bagi dua, Pak Rianto. Kita akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan materi sampai dengan jam 10 lebih kurang. Dan 1 jam setelah itu kita akan lakukan dengan sesi diskusi bersama dengan kawan-kawan yang hadir di Zoom untuk perkenalan. Dan Pak Eri, karena saya baca CV-nya disampaikan oleh Pak Boim ini lumayan banyak sepertinya. Rekam jejaknya luar biasa di narasumber kita pada hari ini. Dan untuk itu kami persilahkan Pak Rianto untuk kemudian memulai sesi ini. Mungkin silahkan untuk memperkenalkan diri secara lengkap terkait dengan rekam jejak Bapak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tahap awal silaturahmi antara Pak Rianto dengan kawan-kawan penggiat SDGs. Untuk itu kami persilahkan Pak Rianto. Baik, terima kasih Bang Mek ya, Bang Mek Amril yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat pagi, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kalau dari Kalimantan Tengah itu ada namanya salam tabik salamat lingun nalatai. Apa lupa saya itu kalau ininya. Jadi ada salam khusus. Padahal saya udah hafal tadi, lupa deh. Nah, jadi saya berterima kasih pertama sekali kepada Bang Boim ya. Ini Bang Boim ini senior saya dan guru saya. Ya, dari kuliah dulu di Padang, di Andalas. Saya banyak belajar dari beliau dan salah satu motivator saya. Jadi pada beberapa hari kemarin beliau mengontak saya untuk memberikan semacam ajang cerita lah atau berbagi pandangan dari perspektif hukum, khususnya tentu adalah hukum pidana ya, hukum pidana terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh abang teman-teman ya, di dalam penggunaan dana desa ini. Mungkin terkait dengan dana desa ini saya mungkin jujur saja tidak terlalu menggeluti lah kira-kira, tidak perlu menggeluti karena memang dari penanganan perkara ya saya lebih lama di Gedung Bundar. Jadi dana desa ini saya malah kasus-kasusnya baru di sini tahun 2000, setahun saya di sini di Kalimantan Tengah. Rata-rata teman-teman di Kejari itu menangani perkara dana desa semua. Rata-rata. Nah, kebetulan kalau di Gedung Bundar itu kan perkaranya ya di tingkat nasional, tapi modusnya memang lebih sederhana sebenarnya dalam hal penggunaan dana desa ini. Nah, sehingga saya melihat bahwa dengan modus-modus yang ada yang saya coba lihat dalam penanganan perkara dana desa ini, mudah-mudahan bisa berbagi dengan kita semua terkait dengan apa sesuai yang disampaikan oleh Bang Boim itu, bagaimana teman-teman yang ikut dalam pendampingan bisa selamat lah, itu dalam tujuannya. Jadi sehingga bisa melakukan pendampingan maksimal. Jadi kalau bicara tentang dana desa,
ini kan sudah apa ya, kalau kata orang sudah hafal ya, udah khatam di Bapak Ibu semua. Kalau kita bicara dana desa, tentu kalau kita lihat dengan adanya 83.000 lebih desa yang ada, nih kita bisa bayangkan kalau memang dana desa itu 1 miliar per desa, maka secara tidak langsung berapa triliun dana yang digunakan untuk desa, yang perlu tentu kita berpartisipasi agar dana itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah sendiri, yaitunya untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Nah, memang kalau kita akui ya, saya juga sebelum masuk di Kejaksaan, setelah meninggalkan Bang Boim di Padang, saya itu menjadi sekretaris nagari. Jadi namanya sekretaris nagari di Sumatera Barat, persisnya di Canduang. Itu saya ada 6 bulan ya, 6 bulan jadi sekretaris nagari. Jadi ya sedikit memahamilah bagaimana kondisi di tingkat desa atau di tingkat nagari tersebut, khususnya dalam pertama tabiat-tabiat di nagari atau di desa, masyarakat di kampung yang memang kita tidak bisa nafikan, banyak yang berpikiran kalau ada dana ini bisa kita dapatkan, kenapa harus tidak gitu loh. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, itu masih banyak yang terjadi seperti itu. Nah, tapi mudah-mudahan itu kan tahun 2003 dulu ya, mudah-mudahan sekarang sudah jauh berubah dengan perkembangan ini. Tapi memang sangat miris juga kalau saya lihat dari penanganan dari teman-teman di Kejari yang menangani perkara-perkara dana desa ini, ya mohon maaf, memang banyak yang terjadi itu adalah semacam bancakan dengan leluasanya untuk mengambil dana desa tersebut. Meskipun sudah ada pengawasan segala macam. Nah, itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Nah, sebelum memahami tentang perspektif hukum dari teman-teman yang mendampingi dana desa ini, tentu kita tidak bisa melepas dari apa ketentuan-ketentuan yang terkait. Saya mohon maaf hanya menyampaikan sekilas. Kenapa ini saya ulas? Karena ini akan terkait dengan nanti penanganan perkara. Misalnya dana desa, ini dijelaskan bahwa dana desa itu adalah alokasi yang dari dana perimbangan, itu misalnya. Dan juga dijelaskan prioritasnya untuk apa. Nah, dan siapa yang bertanggung jawab, itu misalnya. Nah, ini kan akan terkait nanti mengenai apakah dia bisa dianggap, misalnya kalau kita jujur aja langsung bicara tentang korupsi nantinya. Karena ketika kita bicara korupsi, nanti kita akan bicara tentang uang. Uangnya itu mestilah uang dari keuangan negara atau keuangan daerah. Sehingga ini perlu kita pahami secara bersama. Jadi kalau ada misalnya dana desa itu yang bukan berasal dari APBN misalnya atau APBD, atau belum dianggarkan di APBD desa, maka itu tidak masuk kepada kategori keuangan negara nantinya, sehingga bisa menjadi menjadi hal yang pertimbangan apakah ini termasuk korupsi atau tidak. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang sumbernya itu. Kemudian ketika di dalam undang-undang ini kita lihat adanya prioritas. Nah, prioritas ini walaupun kalau kita lihat lebih rinci nanti ada beberapa hal yang diprioritaskan, ini tidak lain adalah salah satu kita bisa memahami tujuan dari penggunaan dana itu sendiri. Karena begini, kalau kita bicara tentang korupsi nanti, ada namanya kerugian negara itu dikenal dengan 3 prinsip, yaitu pertama harus ada namanya wetmatif. Dia harus dianggarkan di dalam undang-undang, dananya itu sendiri dalam perundang-undangan, ada dasarnya. Kemudian rehmatif. Nah, tentang kemudian saya lanjutkan.
Bagaimana di dalam PP? Nah, ini juga saya coba ada beberapa kali perubahan itu. Itu dijelaskan bahwa ada prinsip ya, prinsip-prinsip pengelolaan dana desa. Kenapa ini saya coba ulas? Nah, tentu bagaimana tertib, taat pada tentuan, efisien, ekonomis, tentu agak lebih ringan. Ini yang sumbernya tadi ada saya tulis tentang tahapan penyaluran ini. Kadang-kadang begini, ini kan terkait dengan tujuan agar dana desa itu jangan terkesan sekali ada lalu langsung disalurkan, tapi bagaimana kegiatan itu tersusun tahapan-tahapan penyaluran yang saya lihat di dalam penggunaan dana desa. Akan dicairkan 100%. Nanti akan ada retensinya, akan ada ditahan untuk misalnya dana untuk jaminan pemeliharaan. Nah, ini prosedur ini tidak lain adalah antisipatif. Ada prioritas dana desa yang kalau tidak akan terjadi kalau tidak ada penyimpangan-penyimpangan ini. Nah, ini adalah pedoman yang harus kita perhatikan. Kemudian program prioritasnya apa, kemudian untuk mitigasi dan bencana alam, apalagi terkait dengan bencana alam ini, tentu dalam hal menentukan ini kondisi bencana alam. Tapi setahu saya, kan ini bencana alam seperti itu saja. Nah, ini yang perlu kehati-hatian dan bisa yang lebih musyawarah. Saya juga undang-undang ini dirumuskan dalam musyawarah desa. Ini yang perlu jadi perhatian bagi kita. Ada yang kegiatan-kegiatan yang penggunaan dana desa tanpa melalui prosedur ini. Nah, ini biasanya tanpa ada musyawarah ini lebih kepada sudah adanya niat untuk melakukan penyiaran oleh undang-undang yang harus kita pedomani misalnya. Kadang banyak terjadi bagaimana kegiatan-kegiatan itu tanpa melalui musyawarah desa. Nah, tujuannya sudah banyak yang saya lihat kasus-kasus yang ada. Ini sudah ada niat tidak baik ya untuk melakukan penyimpangan dana desa itu sendiri. Nah, sehingga tidak perlu ada musyawarah. Kadang-kadang digunakan untuk kegiatan yang lebih untuk kepentingan keluarga. Walaupun dana itu digunakan juga bukan untuk yang pribadi, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Salah satu peluang terjadinya bagaimana penggunaan secara swakelola. Nah, ini saya bicara tentang swakelola ini. Di dalam hal swakelola ini bukan hanya di desa ya, tapi memang kadang-kadang banyak modus terjadi pemanfaatan swakelola itu hanya di secara ini saja, secara formalnya saja. Tapi pelaksananya bahkan dana desa itu diserahkan kepada pihak ketiga, bukan diswakelolakan. Jangankan di dana desa ya. Saya dulu pernah menangani perkara di Jakarta itu terkait dengan pengelolaan di Dinas Tata Air. Di Dinas Tata Air Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Timur, kemudian modusnya sama semua. Kegiatan itu istilahnya pengurukan ya, pengurukan kali yang ada itu kan harus dilakukan secara kelola. Namun yang mereka beberapa rekanan, bahkan rekanan itu reaktif. Itu maksudnya apa? Ya sebenarnya mereka stempelnya aja yang kan, yang di benderanya aja yang dipakai. Mereka tidaklah rekanan yang perusahaan itu. Perusahaannya bahkan tidak ada. Ini salah satu contoh bagaimana swakelola disimpangi. Nah, sementara di sini jelas disampaikan bahwa swakelola itu harus sumber daya dari desa. Nah, dengan pola padat karya tunai desa atau bisa kerjasama dengan pihak ketiga, ya memang sepanjang butuh pihak ketiga ya pihak ketiga yang tidak mungkin yang dilakukan oleh pihak desa. Tapi itu semua tentang. Nah, ini saya lanjut tentang pedoman pendampingan. Nah, pedoman pendampingan itu kalau saya lihat di dalam ketentuan
Permendes misalnya, pendampingan masyarakat itu melalui asistensi ya. Ada beberapa jenis kegiatan. Ada namanya kegiatan asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa ya. Teman-teman yang lebih memahami kegiatan ini. Tapi kegiatannya ini digarisbawahi adalah hanya membantu. Hanya membantu. Ini yang diskusi sama Bang Boim kemarin, bagaimana peran kita diperiksa segala macam, dipanggil, kan kita hanya membantu. Berarti kita melihat apa nanti posisinya orang yang membantu itu bisa terlibat atau tidak, dan bagaimana kita untuk bisa agar terlepas dari hal-hal tersebut. Nanti kita diskusikan dalam hal fokus kepada tindak pidana korupsinya. Nah, kemudian kita lanjutkan terkait dengan prinsip pendampingan masyarakat desa. Nah, ini prinsipnya juga ada prinsip terbuka, membantu, berjenjang sesuai kebutuhan, kemudian keberdayaan dan masyarakat. Nah, ini dari teman-teman yang sudah lebih memahami, kemudian tata cara pendampingan, tenaga pendamping profesional. Nah, ini fungsinya fasilitasi, edukasi, mediasi, dan advokasi. Nah, ini mungkin perlu saya garis bawahi terkait dengan edukasi dan advokasi. Fasilitasi, edukasi, mediasi, dan advokasi ini. Artinya kita tentu, karena prinsipnya adalah membantu, jangan sampai nanti kita hanya memfasilitasi, istilahnya kemudian juga memberikan edukasi, memberikan pencerahan bagi masyarakat di desa, namun justru kebijakan-kebijakan mereka itu kita yang menentukan. Nah, ini yang cukup berisiko sebenarnya. Kita hanya memberikan putusan tetap bagi mereka. Jadi saya juga membandingkan kepada teman-teman, maaf ya saya panggil teman-temannya aja, mungkin lebih simpel, yang di pendampingan, sama lah kayak di kejaksaan itu. Di kejaksaan itu ada namanya bidang perdata dan tata usaha negara. Yang biasa ke pemerintah itu mereka bikin LO, legal opinion, memberikan pendapat hukum. Nah, pendapat hukum itu mereka hanya memberikan guidance aja, petunjuk-petunjuk kalau melakukan ini pedomannya menurut hukum adalah 1, 2, 3, 4. Sama lah seperti seorang tua ketika berpesan kepada anaknya, "Hai anak, nanti kalau mau merantau, tolong ingat 1, 2, 3, 4. Hati-hati, di mana bumi dipijak, di sana langit di." Ada pesan-pesan moral yang disampaikan itu. Nah, namun kemudian ternyata bagi anak itu sendiri, ketika sudah di dunia sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diingatkan tadi, itu sudah menjadi tanggung jawab mereka. Jadi jangan sampai kita dalam hal pendampingan profesional ini, jangan sampai kita yang memberikan kata putus. Nah, itu yang berisiko. Jangan sampai kita yang memberikan kata putus. Makanya di dalam pendampingan kami ke Pemda juga kayak gitu, diingatkan selalu, jangan kita yang menentukan sikap apa langkah yang mereka harus ambil. Kita hanya memberikan petunjuk bahwa penggunaan dana desa prinsipnya seperti ini, prosesnya seperti ini. Mereka melakukan atau tidak, itu urusan mereka sendiri. Makanya apalagi kalau sempat kita mensetujui misalnya penggunaan dana desa tidak sesuai dengan prioritas tadi. Kita hadir di sana. Ini kan hadir juga perlu hati-hati. Ini mohon maaf, ini kita lihat misalnya dari kasus Munir, Munarman. Saya hanya melihat sekilas saja, apakah posisinya di sana hanya sebagai pemateri misalnya, atau posisinya juga ikut dalam pembaiatan. Nah, kita kan nggak tahu realnya seperti apa. Nah, ini kan juga perlu hati-hati agar jangan sampai kita hadirnya itu sebagai memberikan pendampingan. Jangan sampai ikut memberikan keputusan yang nanti ujungnya menyimpang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Begitu juga misalnya namanya pendampingan itu samalah kayak kita di dalam mendampingi proyek lah misalnya. Kadang-kadang di internal kami itu juga diingatkan. Kalau kita nggak paham misalnya tentang proyek, kan itu kan urusannya teknis orang bidang sipil misalnya ya. Kalau di dalam tenaga pendamping ada yang kalau
saya baca itu ada yang bagian teknis seperti itu. Nah, kalau memang kita menguasai, kita memberikan arahan, oke lah. Tapi kalau kita nggak paham, jangan. Kita lihat bidang kita apa. Jangan sampai kita sampai ikut-ikutan. Nah, ini diingatkan misalnya sama pimpinan kami, saya membandingkan saja. Jangan sampai kita juga ikut dalam menyusun RAB itu misalnya. Kemudian kita tanda tangan berita acara serah terima itu misalnya. Karena itu bukan tugas kita. Kita hanya memberikan pendampingan. Nah, hanya memberikan pedoman-pedoman saja, mengingat ini perlu saya tekankan seperti itu. Nah, ini bagiannya ada pendamping desa di tingkat kecamatan. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini di tingkat kabupaten ini. Yang di tingkat kabupaten saya coba lihat tadi. Ini kan juga ada hal penyusunan kebijakan. Saya coba gariskan di sini. Sifatnya adalah membantu pemerintah dalam hal penyusunan kebijakan desa. Kemudian di dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu peluang korupsi itu adalah diawali sejak penyusunan kebijakan. Banyak terjadi perkara-perkara yang dari awal penyusunan kebijakannya itu sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ketentuan pedoman dari apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga bagi kita dalam hal pendampingan. Posisi kita hanya membantu dalam hal penyusunan. Kembali lagi bahwa persoalan apakah itu di kebijakan apa yang diambil itu adalah kewenangan dari tingkat kepala. Kemudian melakukan pengendalian, monitoring dan selanjutnya tentang pendamping desa, membantu memfasilitasi, mengkoordinasi pelaksanaan pendampingan, melaporkan perkembangan. Nah, ini yang paling krusial menurut saya itu adalah bagaimana menentukan kebijakan itu sendiri. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini tentang juknis, tentang pedoman rinci juknis pendampingan masyarakat desa. Yang terbaru yang saya lihat itu ada juknis Kepmendes 40 tahun 2021. Nah, mohon maaf kalau saya yang keliru sependek pengetahuan saya, karena saya hanya melihat dari ketentuan yang ada, saya lihat ini ternyata yang terbaru. Kalau ada mohon diinikan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya baca juknis itu banyak sekali, rinci sekali semuanya. Nah, ini kan lebih teknis sekali. Perlu ketahui bahwa juknis ini walaupun banyak orang yang mengatakan itu kan hanya juknis saja. Apakah itu nanti kita dianggap melanggar peraturan perundang-undangan? Nah, itu yang perlu kita pahami secara bersama. Mohon maaf mungkin seperti yang disampaikan Bung Boim, ya ada yang dari non hukum ya. Kalau yang non hukum, kalau yang bidang hukum mungkin ini udah hafal ini hal-hal seperti ini. Bahwa ini juknis ini adalah termasuk peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Apapun yang ditulis di dalam juknis ini, namun ternyata tidak dilaksanakan, tidak dipedomani, maka itu adalah salah satu pintu masuk untuk peluang terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu adanya perbuatan yang dianggap melawan hukum. Nah, ini saya coba berdebat, jadi saya tegaskan kembali, jangankan juknis. Kalau ada misalnya peraturan yang dikeluarkan, peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh kementerian yang bersifat menindaklanjuti dari peraturan yang ada, misalnya menindaklanjuti Kemendes ini ada lagi surat, edaran, segala macam kan banyak itu. Maka itu akan tetap menjadi peraturan perundang-undangan sepanjang dia punya induk ke atas. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam hal pendampingan. Kemudian yang selanjutnya, jadi tadi tentang juknis, mohon dibaca. Nah, ini kalau kita lihat ada kasus-kasus penyimpangan dana desa. Ini kalau kita lihat kasusnya mencairkan dana desa 200 juta. Ternyata kegiatan itu tidak terrealisasi dan dokumen dipalsukan.
Nah, ini rata-rata nih kasus banyak yang seperti ini sebenarnya. Kemudian juga kalau kita lihat kasus yang terbaru ada kasus Nur Hayati misalnya. Nah, juga kan kasusnya hampir sama saja sebenarnya. Dia melakukan korupsi sebanyak 818 mencakup penyimpangan pembangunan masjid sehingga termasuk bantuan anak yatim. Nah, ini kan penyimpangannya. Karena memang misalnya dana itu ya berarti tidak digunakan sebagaimana. Jadi kalau kita lihat secara umum kasusnya lebih kepada ada kwitansi palsu, markup, kegiatan fiktif, tidak sesuai anggaran, ya modus-modus tindak pidana korupsi umumnya seperti. Nah ini delik korupsi ya, delik korupsi. Nah kalau kita nanti terkait dengan penanganan itu ada namanya kerugian keuangan negara, penyuapan, ada penggelapan, pemerasan, pemalsuan, rinci satu-satu. Yang saya tegaskan mungkin yang pasal 2, pasal 3 ini yang paling penting. Bahwa kapan kita melakukan tindak pidana korupsi, itu misalnya terkait dana desa, maka di sini ada ditegaskan langkah pertama itu adalah melawan hukum. Itulah gunanya apa yang saya sampaikan di atas tadi. Adanya Juknis, adanya ketentuan Permendes, PP, yang mengatur tentang penggunaan dana desa termasuk surat edaran, maka itu kalau kita tidak pedomani, itu adalah awal pintu masuk untuk terjadinya korupsi. Jadi itu harus ada. Tidak ada orang melakukan korupsi kalau tidak ada di simpangan. Contoh dalam kasus tadi misalnya, ada dana masjid yang digunakan untuk dana desa yang digunakan untuk pembangunan masjid, untuk anak yatim. Nah, saya yakin bahwa kalau kita lihat pedomannya, dana itu berarti termasuk kelompok seperti BLT tadi ya. Nah, termasuk BLT tadi, bagaimana digunakan untuk kegiatan yang memang ada bencana, non bencana, dan kegiatan yang penting lainnya. Nah, ternyata itu tidak dilakukan, malah diambil. Apa melawan hukumnya di sini? Nah, melawan hukumnya di sini itu adalah tidak sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa. Kenapa? Karena di musyawarah desa itu pasti kalau saya lihat itu kan ada namanya di musyawarah desa pasti ada ujungnya nanti dilegalisasi. Peraturan desa ya, peraturan perdes lah atau semacam itu. Kalau di Sumatera Barat namanya peraturan nagari. Nah, itu adalah produk hukum, peraturan perundang-undangan. Nah, itulah yang disimpangi. Jadi bukan hanya sekedar juknis saja, termasuk kesepakatan yang ada di desa tersebut sendiri. Nah, begitu juga misalnya saya ngasih kasus, dia menggunakan dana desa itu. Kemudian ternyata di dalam pembangunan masjid lah, kalau anak yatim nggak enak nanti. Pembangunan masjid, itu contohnya seperti di Indramayu itu. Ternyata di dalam kesepakatan BAMUS itu, Badan Musyawarah Desa itu, yang disepakati itu adalah untuk membangun masjid di pelosok misalnya, daerah yang jauh. Namun ternyata digunakan untuk rehab masjid yang sudah ada, yang belum prioritas. Itu misalnya, itu sudah termasuk melakukan penyimpangan. Sudah ada melawan hukum. Tinggal kita lihat lagi nanti apakah di sana ada kerugian. Yang kedua, dari melawan hukum ini adalah ada yang diperkaya, ada yang mendapatkan uang, ada yang mendapatkan sesuatu dari perbuatan itu sendiri. Saya kasih contoh, misalnya ada dana untuk masjid, misalnya dialokasikan 50 juta. Ternyata dana itu dialokasikan hanya 20 juta. Tentu ada yang diuntungkan. Padahal dana itu untuk masjid, sesuai kesepakatan di dalam musyawarah desa. Nah, inilah dia berarti sudah diperkaya. Kemana orang yang diperkaya itu? Tinggal kita menelusuri alirannya. Jadi yang 30 juta lagi siapa yang dapat? Nah, kemudian yang terakhir adalah merugikan keuangan negara. Nah, ini yang dimaksud kerugian di sini nanti adalah yaitu dana itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara. Dalam hal ini BAMUS, kesepakatan BAMUS uang itu untuk bangun masjid 50 juta ternyata yang dibikin ya
hanya 20 juta, itu kira-kira. Nah, ini kan contoh simpelnya saja. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan, bahwa dalam hal kita bicara korupsi, harus ada yang termasuk sampai ketentuan tingkat desa. Itu ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, ada yang diperkaya, ada yang mendapatkan untungnya, kemudian ada yang dirugikan, dalam hal ini negara atau daerah, atau termasuk desa, karena desa itu adalah bagian dari pemerintahan daerah yang terendah. Kemudian juga ada pasal 3, ini hampir sama dengan pasal 2, cuman di sini lebih berperan kepada orang yang menjabat. Dia menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, misalnya kepala desa. Nah, dalam hal ini kepala desa atau perangkatnya, dia menyalahgunakan kewenangan. Cara menyalahgunakan kewenangan ini pasti dia caranya juga dengan melawan hukum. Cuman bedanya di sini orang nggak menjabat, ya. Kalau yang di bawah ini orang yang punya jabatan. Nah, jadi misalnya begini, contoh Bang Boim ya. Bang Boim itu sebagai pendamping dana desa mungkin tingkat Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian dia koordinasi dengan pihak kecamatan. Nah, dalam hal ini pihak Pak Camatnya lah yang menyuruh untuk menyimpangi anggaran itu. Udah, gak usah pakai itu ini. Kita menggunakan aja untuk yang lain, untuk kepentingan kita aja. Itu misalnya. Nah, pasti dalam hal ini Pak Camat itu sudah menyalahgunakan kewenangannya. Dia tidak berwenang memutuskan hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukannya itu juga tidak sesuai dengan tupoksi penggunaan dana desa. Nah, di sanalah makanya posisinya sebagai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana, karena jabatan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Ini jadi orang yang punya jabatan atau kedudukan yang tadi tidak. Nah, dan saya lanjut. Ini melawan hukum. Nah, ini yang perlu saya sampaikan terkait dengan melawan hukum ini. Saya sampaikan tadi, kenapa sampai peraturan di tingkat desa juga dianggap sebagai ketentuan perundang-undangan. Ini karena diatur dalam undang-undang perundang-undangan. Nah, sampai setingkat desa jelas dibunyikan di sana. Walaupun kalau kita bicara melawan hukum itu ada formil dan material, tapi rata-rata orang lebih masih mengacu ke yang formilnya saja. Ke material ini masih jarang diterapkan lah. Dulu pernah melawan hukum material ini, kasusnya dulu di Sumatera Barat itu terkenal dengan korupsi berjamaah, namun akhirnya mental di tingkat Mahkamah Agung ya. Nah, jadi kita teliti yang ini aja. Kita antisipasi saja ini, agar apa yang kebijakan yang kita lakukan dalam membantu itu jangan sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sampai ketentuan di tingkat desa. Kemudian menyalahgunakan. Nah, bagaimanakah maksud tentang keuangan negara? Jadi begini, keuangan negara itu ini kan semua yang ada dianggarkan di APBN, itu yang pertama, termasuk yang ada di BUMN atau BUMD atau yayasan atau badan hukum, yang penting ada uang negara di sana. Nah, ini yang perlu saya pertegas, karena memang banyak polemik bahwa kalau sudah di BUMN atau BUMD itu tidak uang negara lagi, atau di BUMD desa misalnya, itu kan bukan dana desa lagi, sudah dipisahkan. Nah, kalau berpendapat misalnya pandangan dari ahli keuangan negara dari UI misalnya, rata-rata mereka pikirannya seperti ini. Tapi dalam praktek pengadilan, dalam praktek di pengadilan, nah, semua masih mengakui, semua yang ada dana dari anggaran desa atau anggaran pemerintahan, walaupun hanya sedikit, maka itu dianggap sebagai dana keuangan negara atau keuangan daerah. Saya ngasih contoh begini. Ada dulu saya menangani kasus di Jawa Barat, itu Bank BJB Syariah, 546 miliar kerugian keuangan negaranya. Dia itu hanya anak perusahaan, anak BUMN dari BJB. Jadi dia anak perusahaan dari BJB. Nah, kalau statusnya swasta, bukan sebagai BUMD dia,
tapi statusnya swasta. Tapi dia mengelola uang yang pemegang dananya bersumber dari BUMD. Ada uang di sana. Sehingga akhirnya memang dianggap sebagai tindak pidana korupsi dan dia harus bertanggung jawab terhadap penyimpangan yang terjadi di dalam BJB syariah tersebut. Nah ini makanya saya tegaskan kembali bahwa sepanjang ada dana itu dari anggaran negara atau anggaran daerah, baik di BUMD desa misalnya, atau misalnya kegiatan-kegiatan di desa yang berasal dari dana daerah, maka itu dianggap sebagai uang negara. Kalau ada penyimpangan di sana, maka itu dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana dengan kerugian keuangan negara? Kerugian keuangan negara itu pertama dianggap sebagai asetnya berkurang karena perbuatan melawan hukum. Nah, uang bagaimana maksud berkurang itu? Yaitu apa yang seharusnya masuk ke kas negara tapi tidak masuk ke kas negara. Ini lebih kepada pendapatan. Ini yang paling penting, uang yang seharusnya tidak keluar dari kas negara tetapi dikeluarkan. Nah, ini bagaimana maksudnya uang seharusnya tidak keluar? Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, itu tidak disepakati di dalam BAMUS misalnya. Di dalam BAMUS Nagari kita tidak sepakat untuk desa tidak sepakat untuk melakukan kegiatan ini, lalu dikeluarkan. Maka itu dianggap negara rugi karena tidak ada kesepakatan untuk itu yang disebut dengan dasar untuk mengeluarkan uang. Nah, dalam hal aset di luar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena seharusnya menjadi milik negara tapi tidak menjadi milik negara, atau aset yang seharusnya tidak terlepas penguasaan negara menjadi terlepas dari penguasaan negara. Jadi intinya adalah konsep kerugian keuangan negara itu adalah apa yang seharusnya tidak keluar. Konsep keuangan negara kerugian itu adalah apa yang di 50 juta anggaran desa, tapi hasilnya misalnya untuk pembelian alat-alat misalnya kegiatan BLT lah misalnya, BLT desa lah. Ternyata nilainya hanya 30 juta barang itu. Maka itu dianggap sebagai kerugian negara karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, atau dalam hal ada pembelian alat-alat di kantor misalnya yang dibutuhkan untuk kegiatan masyarakat. Nah, ternyata anggarannya 50 juta. Nah, nilai yang didapatkan itu misalnya ATK bukan ya, kursi segala macam itu nilainya hanya 40 juta. Maka itu namanya kerugian keuangan negara. Konsepnya karena apa yang keluar nilainya tidak sama dengan apa yang didapatkan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, wetmatik, krekmatik, dan dulmatik. Kemudian aspek kerugian keuangan negara itu biasanya juga dilaksanakan oleh orang yang tidak berhak. Dia melakukan itu misalnya dalam hal pengelolaan dana desa. Yang bertanggung jawab itu kan kepala desa. Dia dapat menguasakan kepada perangkat yang misalnya dia kuasakanlah kepada kaur perekonomian misalnya. Tapi ternyata yang mengelolanya itu adalah kaur ketentraman dan ketertiban. Nah, ini kan juga dianggap sebagai peluang terjadinya aspek kerugian karena dilaksanakan oleh orang yang tidak berhak. Penyedia tidak melaksanakan kontrak. Nah, ini misalnya. Jadi dilaksanakan oleh orang yang tidak berhak ini biasanya dalam kasus pengadaan, kalau proyek-proyek saya contohkan, ada orang yang melaksanakan proyek tapi bukanlah dia sebagai pemenang. Dia bukan pemenang, jadi proyek itu ternyata dilakukan oleh keluarga dari misalnya kepala daerah. Nah, walaupun ada nanti yang dia pemenangnya adalah A, tapi ternyata realnya yang melakukan itu adalah orang yang ada di luar itu. Maka itu namanya tidak berhak. Kemudian tidak melaksanakan kontrak, kegiatan tidak sesuai spek, kekurangan volume, keuntungan tidak sah. Nah, ini kalau dalam hal kegiatan fisik ya. Kemudian pengembalian tidak menghapuskan kerugian pidana. Nah, ini mungkin saya hanya menyampaikan ada perkembangan terbaru. Tapi ini baru wacana. Bagaimana dengan
Misalnya kalau di dalam pasal 4 ini sebenarnya kalau dia sudah balikin, apakah pidananya hilang apa tidak? Seperti itu. Namun ternyata di dalam ketentuannya perlu kita pahami beda antara pidana dengan perdata ya. Kalau perdata itu kan istilahnya ada orang yang rugi, kalau ruginya sudah dikembalikan sudah aman. Kalau pidana ini kan lebih menekankan kepada perbuatannya, perbuatan jahatnya. Nah, perbuatan jahat itu tidak bisa hanya dengan mengembalikan, tapi itu yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga kenapa kok ada misalnya ada orang yang melakukan korupsi lalu dikembalikan tetap dipidana, ya prinsipnya seperti itu. Yang kita kejar itu bukan hanya duitnya saja, tapi perbuatan jahatnya itu sendiri. Nah, dan kebijakan terbaru yang masih diinginkan, memang di Kejaksaan itu ada wacana kalau di bawah 50 juta itu tidak akan diproses, tapi ada detail syarat-syaratnya. Ada di sini detail, misalnya mengembalikan, perannya tidak terlalu signifikan, lebih kepada kekeliruan administrasi. Nah, ada detail nanti mungkin saya juga bisa share ke Bang Boim di sini tentang apa kebijakan ini. Tapi secara umum itu belum ada ya, belum ada. Itu masih di internal Kejaksaan sendiri. Istilahnya sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat, ya itu belum ada. Itu kan hanya kebijakan di internal dan sekarang masih didiskusikan juga. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan bahwa bagaimana kalau peran kita sebagai pembantu. Nah, kebanyakan orang yang tersangkut pidana ini kan kalau orang yang melakukan istilahnya dia yang ngambil duitnya, dia yang menyimpangi ketentuan perundang-undangan ya jelas lah, enak. Dia yang harus bertanggung jawab. Yang repot itu adalah bagaimana dengan hanya anak buah yang hanya ikut tanda tangan, kemudian hanya yang tukang ketik SPJ misalnya, atau jangan-jangan kita sebagai pendamping yang hanya mengikuti pendampingan lalu apakah kita bisa terbawa atau tidak. Maka konsepnya di dalam KUHP bahwa yang dianggap sebagai pelaku, jadi statusnya sama, mereka dianggap sebagai pelaku, yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan. Jadi melakukan ya jelas pelaku utama, menyuruh melakukan, ini biasa menyuruh melakukan ini orang yang istilahnya seorang atasan lah, menyuruh kepada anak buahnya untuk melakukan ini segala macam. Kemudian turut serta melakukan perbuatan pidana. Nah, yang turut serta ini dia tidak mesti memenuhi semua unsur tadi yang kita uraikan. Misalnya, biasanya kalau orang yang turut serta ini, dia tidak tahu kebijakan mau uang itu mau diapain segala macam. Tapi dia hanya disuruh untuk membuat kwitansi yang tidak sebenarnya. Dan dia juga tidak dapat keuntungan untuk itu. Maka ini dinamakan dengan turut serta. Artinya dia punya andil di sana. Andilnya itu tidak dilakukan, maka perbuatan itu tidak akan sempurna terjadi. Misalnya begini, kalau hanya tukang fotokopi lah misalnya, tukang fotokopi kwitansi, nah kalau dia tidak ikut memfotokopikan, apakah akan terjadi kwitansi fiktif itu? Itu kan tidak akan terjadi. Maka, tapi dia tidak terlibat dalam perbuatan yang lain. Nah, disinilah perannya dianggap sebagai turut serta. Nah, kemudian ini juga ada menganjurkan. Nah, ini yang membantu tadi. Nah, ini namanya kan kita fungsinya membantu tadi. Jadi membantu kejahatan itu, kita lihat di sini dalam pasal 56, memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Nah, apa bentuk bantuan itu? Orang yang memberi bantuan itu dia tidak ikut serta. Istilahnya tidak terlibat aktif. Dia hanya istilahnya memberikan jalan saja.
Saya kasih contoh begini, kalau ada orang melakukan pencurian, lalu dia membukakan pintu untuk orang masuk, orang itu masuk, maka itu namanya sudah melakukan pembantuan. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana kita dengan pendamping ini dalam hal membantu, ya artinya kalau kita sudah tahu bahwa ini akan ada penyimpangan yang akan dilakukan oleh kepala desa, lalu kita istilahnya memberikan peluang misalnya bahwa dalam hal ini ada ketentuannya seperti ini, atau bisa jadi ketentuan itu ada tapi kita tidak menyampaikan ketentuan itu. Nah, itu bisa jadi dianggap sebagai posisi membantu kejahatan. Nah, kemudian mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau yang di atas ini lebih pada saat kejadian itu sendiri. Nah, misalnya dalam hal kita melihat loh, dalam hal terjadi pemalsuan kwitansi karena uang itu sudah diambil oleh kepala desa misalnya. Nah, mereka memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Nah, kita sampaikan. Nah, biasanya orang kalau cara membuat pertanggungjawaban seperti ini loh. Nah, itu sudah dianggap sebagai membantu. Nah, ini yang perlu dihati-hati kita dalam posisi seperti ini. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Kalau yang lain itu terkait penyuapan, ini kan sudah umum-umum saja nih. Jelaslah menyuap atau namanya gratifikasi. Nah, cuma saya ingin membedakan bagaimana beda antara gratifikasi dengan, perlu juga hati-hati bagi kita di tenaga pendamping. Misalnya kita tahu bahwa kepala desa itu melakukan penyimpangan, lalu agar kita tidak neko-neko, tidak bikin laporan segala macam. Nah, maka mereka memberikan kita sesuatu. Jadi ada permintaan. Nah, jadi jangan jangan sampai ada keluar mulut segala macam. Dikasih kita. Nah, itu kan ada deal namanya itu. Jangan sampai ada keluar mulut segala macam. Nah, maka itu namanya kita suap. Apakah kan kita bukan pegawai negeri nih. Nah, bagaimana kok bisa kita dianggap menerima suap? Nah, ini yang perlu dihati-hati, bahwa pegawai negeri yang dimaksud dalam undang-undang korupsi itu adalah termasuk orang yang digaji oleh negara atau daerah. Saya tahu kok memang kalau namanya pendamping itu kan ada anggarannya. Dianggarkan gajinya berapa per bulan segala macam. Bahkan kalau saya lihat misalnya lumayan juga ininya. Gaji yang didapatkan. Nah, maka kita kalau ada hal-hal seperti itu dianggap menerima suap. Lalu ada namanya gratifikasi. Nah, ini yang lebih hati-hati lagi. Kalau namanya suap tadi itu kan ada semacam janji lah. Pokoknya jangan ngomong-ngomong ya. Ada penyimpang di sini, jangan ribut. Kasih uang. Itu namanya suap. Tapi kalau kita tahu atau kita tidak tahu pun juga nggak masalah. Kita nerima dari kepala desa ini atau dari perangkat desa, ada uang yang dikasihkan ke kita atau segala sesuatu lah. Nah, walaupun tidak ada tidak ada janji seperti tadi, namun dalam hal ini kita bisa berpikir, kenapa dia ngasih saya uang? Pasti ada sesuatu di situ. Kalau enggak, ngapain dia kasih saya uang? Nah, makanya di sini itu namanya gratifikasi. Jadi orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga. Nah, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan kewenangan yang berhubungan dengan, nanti kalau dia lapor ke provinsi, ke orang yang memberikan.
Nah, ini kalau yang pertama itu kan kita lihat dari posisi kekuasaan kita, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ada hubungan dengan jabatannya. Nah, yaitu menurut ya kepala desa itu sendiri. Nanti kan bisa ditelusuri itu kenapa kasih dia. Ya namanya pendamping, Pak. Nanti dia kan punya jabatan tuh. Kalau apa-apa nanti kan biar aman lah. Nah, ini juga ada namanya peluang gratifikasi. Nah, kemudian jadi itulah kira-kira kalau menurut saya yang paling penting ya terkait korupsi ini ada keuangan negara, kemudian ada suap, ada namanya gratifikasi, atau yang terakhir ada namanya memeras. Nah, memeras ini ada sifat memaksa. Ini kepala desa, ini dana desa ini ada nggak untuk kami nih? Nah, kalau enggak nanti kami tidak akan bimbing segala macam. Nah, itu contoh ya. Nah, maka di sana namanya pemerasan. Nah, pemerasan yaitu memaksa itu untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima borongan untuk mengerjakan sesuatu. Tapi, nah ini memaksa. Ini bagaimana kita memaksa? Tidak harus dipukul orang yang enggak. Tapi membuat posisi orang yang memberikan itu seolah-olah menjadi tertekan. Nah, saya kasih contoh ini ya, bagaimana kasus pemerasan itu. Ada dulu kasus judi online yang saya sidangkan di Jakarta itu. Uangnya itu jadi judi online ini dilakukan razia di Polda Jabar, kemudian diblokirlah akun-akun mereka ini. Ternyata akun-akun itu mereka ada rekeningnya, uangnya sampai 5 miliar, ada 10 miliar, namanya pemain judi online. Lalu mereka datang ke pihak yang memblokir, itu di Polda Jabar. Nah, Pak, tolonglah dibukain, Pak. Jadi, ini mau dibuka apa enggak? Kalau mau dibuka, nah, gimana cara bukanya? Itu kata pihak dari Polda Jabarnya waktu itu, oknumnya. Sehingga orang itu secara tidak langsung dia akan merasa daripada saya rugi 5 miliar rekening saya ini, mending saya kasih aja lah 1,5 miliar ke dia. Dikasihlah uang. Deal mereka waktu itu. Kalau jadi gimana Pak? Berapa bukanya nih? Sekian. Nah, itu adalah salah satu bentuk pemaksaan. Nah, jadi ini kira-kira yang poin-poin yang ingin saya sampaikan. Nanti kita bisa kembangkan lebih pada diskusi. Ini saya sudah lewat 15 menit. Nah, saya berharap mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa lebih leluasa untuk menyampaikan apa persoalan-persoalan daerah, khususnya dalam sisi hukumnya. Saya mencoba untuk menjawab semampu saya, karena tidak ada yang saya masih jauh dari sempurna. Mungkin itu dulu, Bang Mek, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Iri pencerahannya yang disampaikan ke kita semua. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, sekarang sudah bergabung lebih kurang 51 orang di ruang Zoom. Kami berharap kawan-kawan yang tergabung di Zoom itu bisa like, comment, and subscribe channel Penggiat SDGs ya. Karena materi ini nanti itu juga akan kita tayangkan di channel Penggiat SDGs. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan lakukan raise hand. Kami harap bertanya langsung to the point saja. Jangan terlalu panjang pertanyaannya, singkat, jelas, dan langsung pada poinnya. Dan ada beberapa catatan sebelum kita persilahkan kawan-kawan untuk bertanya apa yang disampaikan oleh Pak Eri. Dan kawan-kawan, ketika tadi Pak Erianto menyampaikan bahwa hasil musyawarah, nah ini kan sering juga disampaikan bahwa hasil musyawarah di desa itu merupakan keputusan tertinggi yang ada di desa, gitu. Ya, betul. Tetapi kawan-kawan juga lupa bahwa terkait dengan suatu keputusan musyawarah, ketika dia kemudian bersifat melawan hukum, bertentangan dengan aturan perundang-undangan, maka hasil musyawarahnya itu dianggap tidak sah. Gitu.
Artinya walaupun prosesnya sudah dilakukan dengan benar, musyawarah sudah dilakukan betul, gitu. Tapi kalau musyawarah mengangkangi aturan perundang-undangan, maka dia kemudian tidak wajib bagi kita untuk menindaklanjuti. Termasuk juga kebingungan teman-teman ini, Pak Erianto. Jadi terkait dengan persoalan kita lihat hari ini, konsolidasi peraturan perundang-undangan itu kan juga tidak berjalan dengan baik. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri ya. Ada peraturan di level pusat, lalu kemudian ada peraturan di level daerah yang kadang-kadang juga tumpang tindih, saling berseberangan, dan ini sering juga menimbulkan semacam keraguan, kebingungan di antara kawan-kawan pendamping ini, karena Pak, kami melakukan ini ada dasar perbubnya loh. Nah, pertanyaannya ketika perbubnya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, lalu statusnya seperti apa, gitu kan? Artinya hal-hal seperti ini nanti mungkin akan banyak kita diskusikan dengan Pak Arianto. Dan untuk itu kami persilahkan yang pertama sudah resen ini Kang Iman ya. Saya persilahkan singkat to the point. Dan untuk yang bertanya open kamera, dan kalau jika menggunakan handphone itu kami harapkan dalam posisi landscape. Silakan Kang. Ya. Oke. Mungkin sebelumnya ya, mohon izin dulu sebentar. Bahannya udah saya bagi sama Bang Boim. Minta tolong Bang Boim di-share biar bisa sambil dilihat-lihat. Oke. Siap itu Pak. Silakan Kang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kenal Pak Eri, saya dari TPP Kabupaten Banyumas Pak Eri. Satu hal yang menarik bagi saya adalah terhadap tupoksi daripada TPP. Kita tadi sebutnya ada 4. Tapi yang menjadi permasalahan di perjalanan atau di lapangan bahwa seringkali gitu ya kita TPP itu pada posisi di posisi lokal, artinya itu ada sebuah kebijakan lokal. Contoh aja misalnya di dalam kegiatan monitoring evaluasi selanjutkan evaluasi terhadap sebuah anggaran, di mana sebetulnya kita itu bukan bagian itu, tetapi pada posisi seperti itu kita itu kurangnya pemahaman regulasi sehingga kita menjadi bagian dari situ, seperti halnya sebagai tim menjadi anggota tim monef, menjadi tim evaluasi sebuah anggaran itu. Yang kedua adalah saya tertarik apa yang dimaksud di pasal 3 tadi tentang ikut memperkaya diri orang lain. Nah, ini mohon dijelaskan secara konteksnya, karena kita itu bagian menjalankan tupoksi, tetapi pada posisi lain terkadang itu mitra kita di tingkatan kecamatan itu, binwasnya itu sering itu kan TPP-nya sudah dia yang melakukan itu, dia yang telah melakukan verifikasi. Nah, ini kan menjadi sebuah benang merah yang perlu oleh TPP itu menjadi hal penting. Mohon untuk keterangannya. Terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulkan 3 penanya dulu Pak Eri ya. Ya. Oke. Baik. Untuk yang berikutnya kita persilahkan, ini ada Pak Nasruddin Loban. Silakan Pak Nas. Baik, terima kasih. Materi yang sudah disampaikan Pak Dr. Eri. Terima kasih. Materinya sangat terbantu sekali terkait dengan masalah terkait dengan masalah hukum. Ini juga ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ada desa yang mencairkan ADD tapi tidak terbayar terkait dengan siltap dan tunjangan. Kemudian kepala desa itu meminjam untuk keperluan pribadi atau hutangnya. Nah, setelah itu dana desa BLT-nya cair,
kepala desa ini dia memakai dana BLT untuk bayar siltap dan tunjangan. Nah, karena ini materi yang menarik sekali sesuai dengan lapangan yang kami hadapi. Sebagai TPP ini rujukannya posisinya itu artinya kita juga bisa mempertanggungjawabkan ketika diminta keterangan-keterangan terkait dengan advokasi kita di lokasi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pasal 55 KUHP yang tadi dijelaskan, itu apakah kepala desa yang korupsi ini sebagai pelaku, terus yang melakukan juga kepala desa, yang menyuruh juga kepala desa, terus dan yang nurut juga kepala desa. Sedangkan posisi kita sebagai TPP, peran dan fungsinya sebagai apa? Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, terkait juga dengan pasal 12E. Pasal 12E ini dipidana sebagai pembantu. Artinya, apakah kita juga terlibat di dalam kasus-kasus yang dikorupsi oleh kepala desa? Itu solusi jalan keluarnya seperti apa? Terima kasih. Oke, makasih Pak Nas. Kita lanjut untuk sesi pertama ini, penanya terakhir. Silahkan Bu Nilga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya TPP dari Damasraya Sumbar. Di sini Pak Eri, saya menanyakan, seandainya suatu desa tidak melaksanakan kegiatan sampai akhir tahun, sementara dananya sudah ditarik dari RKD semuanya. Kemudian, ini disilvakan. Silva ini harusnya sudah masuk ke RKD itu akhir Desember. Nah, suatu desa tersebut dananya masuknya lewat dari tanggal yang ditentukan atau lewat 1 bulan, begitulah kira-kira. Suatu kegiatan ini sudah tahu oleh masyarakat, kemudian sudah musyawarah pelaksanaan, kemudian dananya sudah tahu masyarakat bahwa sudah ditarik dari RKD. Permasalahan ini sudah ditangani oleh dinas terkait. Kemudian sudah ditangani juga oleh APIP. Kemudian masyarakat langsung melaporkan kepada APH atau kejaksaan. Nah, sementara ini sedang dibina oleh APIP. Pihak-pihak terkait sudah ada pemanggilan dari kejaksaan. Di situ ada perangkat nagarinya, ada wali nagarinya, atau TPP-nya. Nah, fungsi TPP yang saya tanyakan di sini, fungsi TPP sebagai dipanggil oleh kejaksaan itu hanya cukup diminta sebagai memberi keterangan atau sebagai saksi. Mungkin itu saja, Pak. Sekian. Oke, terima kasih Bu Nilga. Sudah ada 3 penanya ini Pak Ito. Silakan Pak Irento. Ya, terima kasih Bang Mek. Jadi pertama terkait dengan pertanyaan dari Kang Imanuddin. Jadi terkait dengan kebijakan lokal ya. Jadi kebijakan lokal bagaimana evaluasi anggaran dilakukan oleh tim. Nah, jadi yang pertama ya, memang yang menjadi kendala kita di dalam melakukan pendampingan ini adalah adanya ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan, yang kita tidak mengikuti perkembangan aturan itu sendiri. Nah, karena itu memang salah satu hal yang perlu perhatian kita adalah kita harus update kepada aturan. Banyak juga kadang-kadang aturan itu ternyata tidak berlaku lagi. Nah, ini sering juga tuh bagi kami teman-teman di kejaksaan misalnya kalau memberikan pendapat hukum, saya kadang-kadang lihat ini udah dicek lagi nggak aturannya. Ternyata aturan yang dibikin sebagai dasar itu adalah aturan lama. Makanya salah satu hal yang terbaik itu adalah sekarang itu kita punya sistem apa ya? Kalau saya selalu mengecek peraturan perundang-undangan itu di situs BPK. Jadi misalnya saya cari
Undang-Undang nomor misalnya nomor 31 tahun 99 second.bpk misalnya kan, nanti akan keluar. Nah, di situ akan jelas ini sudah dirubah, ini belum, atau ini diganti, dihapus, bahkan sampai putusan MK-nya juga jelas di sana. Lumayan update. Itu di tingkat nasional. Kemudian juga di tingkat daerah kita juga bisa di tingkat nasional kita juga bisa melihat kepada kalau di Kementerian Pedesa PDT ini saya nggak tahu ya, apakah aturannya sudah ada sistem yang seperti itu atau belum. Nanti juga saya tanyakan. Kebetulan karo hukumnya Pak Teguh itu adalah kajari saya dulu di Solo. Nah, sampai sekarang tetap koordinasi dan saya sebenarnya termasuk bimbingan beliau, Pak Teguh IMM. Kemudian yang selanjutnya di tingkat daerah juga di provinsi itu kalau nggak salah ada itu sistemnya. Nah, jadi tinggal kita melihat update seperti itu. Makanya langkah kita pertama sekali sebagai tenaga pendamping ya jujur saja harus kita kuasai ketentuan itu, apakah itu berlaku apa tidak. Karena tidak semua, misalnya walaupun sudah ada peraturan daerah, peraturan bupati, tapi ternyata peraturan bupati itu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka itu dianggap kebijakannya itulah yang salah. Saya kasih contoh, misalnya kasus Gubernur Bengkulu. Saya pernah menyidangkan Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamzah, Ustadz UJH. Jadi beliau itu mengeluarkan kebijakan berupa SK. Nah, itu kan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. SK tentang tim BLUT kalau tidak salah. Badan Layanan Umum Daerah ya, BLUT ini. Namun ternyata itu sebenarnya apa yang di dalam SK itu bertentangan dengan ketentuan yang ada. Maka dalam hal ini itulah salah satu peluang untuk dianggap melawan hukumnya. Jadi jangan sampai nanti ada kepala daerah mengatakan ini kan ada nih, sudah ada keputusan bupatinya. Nah, kan udah sah itu keputusan bupati. Belum tentu. Makanya kita akan selalu merujuk kepada kalau orang belajar peraturan perundang-undangan, ya itu dikonsideran menimbangnya itu, mengingat. Maaf, menimbang kan filosofis. Mengingatnya itu, rujukannya undang-undang apa, nah itulah yang. Jadi kalau sampai diuji misalnya ke Mahkamah Agung itu kan capek banget katanya. Tapi itulah analisa kita sebenarnya. Dan saya berharap forum-forum seperti ini bagi teman-teman yang backgroundnya hukum, Bang Boim, saya lihat juga ada Siane tadi ini. Ada Siane junior saya yang calon dosen di Pontianak. Nah, ini kan perlu kita analisa seperti itu. Nah, tentu harus profesional lah. Kalau yang di bidang hukum, nah, cukup jelaskan semaksimal hukum bidang hukum. Jangan nanti misalnya Bang Boim bidang hukum, dia menjelaskan tentang fisik bangunan. Nah, itu kan kacau jadinya. Nah, itulah kira-kira bagaimana kita sharing, saling mengisi. Nah, jadi itu penting ya. Poin saya itu adalah tidak semua, walaupun sudah dalam bentuk produk hukum, itu belum tentu bisa dilaksanakan. Karena tidak sesuai bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Nah, kan nanti ada aja jawaban, kan belum diuji di tingkat Mahkamah Agung, namanya kan judicial review. Jadi judicial review itu bahasanya kalau saya pahami, itu menguji peraturan di bawah undang-undang kepada undang-undang ke Mahkamah Agung. Kalau ke Mahkamah Konstitusi itu namanya constitutional review, bukan judicial review. Itu kalau lihat teorinya, ini kan Bang Boem ketawa-ketawa. Nah, jadi inilah yang coba kita diskusikan. Diskusikan ini nggak layak nggak, ini segala macam aturannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita misalnya ini perkaranya ikut memperkaya orang lain. Misalnya dalam hal kita hanya melakukan verifikasi, kan seperti itu ya Bang. Jadi di dalam pasal 3 itu, memperkaya orang lain itu bukan hanya di pasal 3 saja, di pasal 2 juga, bahwa ketika melakukan korupsi, ada perbuatan menyimpang, ada perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang tidak sesuai dengan undang-undang, dia harus terpenuhi 3 dulu.
Nah, yang pertama ada yang disimpangi aturan. Apakah dia disimpangi aturan itu dia punya wewenang atau tidak? Kalau dia punya wewenang ke pasal 3, kalau dia tidak punya wewenang ke pasal 2. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada yang diperkaya atau ada yang diuntungkan. Nah, nanti ya, tidak perlulah kita bicara perkaya. Pokoknya ada yang dapat lah. Ada yang dapat, orang yang repotnya ini kan orang lainnya untung, kita yang buntung. Nah, itu yang masalahnya. Nah, kemudian dalam hal ini ya tentu kita perlu melihat misalnya dalam hal verifikasi. Kadang begini, Kang, banyak kita melakukan kegiatan sebagai tim-tim verifikasi itu, ini jujur saja, rata-rata perkara korupsi yang maju terkait dengan pengadaan itu verifikasi yang diadakan hanya verifikasi formalitas. Itu yang terjadi. Jadi tidak mencek kebenaran apa yang. Jangankan itulah. Ini saya beranjak dari kasus misalnya Gubernur Bengkulu itu. Ada bagian hukum. Ada mereka. Saya tanya, ini sudah dicek nggak peraturannya itu sebelum ditandatangani oleh Gubernur? Ya sudah Pak, yang kan kita manggil karo hukumnya. Siapa yang ngecek anak buah saya Pak? Sudah ada parafnya soalnya. Kita kejar sampai anak buahnya. Lalu apa kata anak buahnya? Apa yang saudara cek? Ya saya hanya mencek tulisannya aja Pak. Sudah sesuai EYD-nya segala macam nggak? Nah ini kan nggak benar. Harusnya yang dia lakukan itu adalah sinkronisasi dengan ketentuan-ketentuan lain. Sudah cocok nggak? Mungkinkah di dalam misalnya keputusan gubernur itu ada pendelegasian wewenang dari peraturan yang lebih tinggi. Bahwa gubernur bisa melakukan ini atau tidak. Analisanya kan harus seperti itu. Tapi yang terjadi, ya kebanyakan ya itulah. Pokoknya udah saya cek, udah saya betulkan. Nah ini begitu juga dengan kita verifikasi. Kami ada kasus busway misalnya. Busway, ini kan udah lama ini kasus busway. Ada nggak verifikasi ini terkait dengan apa namanya itu, misalnya pemilihan calon pemenang? Ya, nggak ada Pak, kita hanya verifikasi lihat dari jauh aja perusahaannya ada terpampang apa namanya itu pelangnya, tanpa dicek ternyata pelangnya aja yang ada di depan, di dalamnya itu tidak ada apa namanya itu, tidak ada semacam kesiapan yang lain. Misalnya kalau calon penyedia itu misalnya dia ada kemampuan teknisnya, peralatannya apa. Nah, itu contoh ada dulu kasus. Hanya dalam hal verifikasi itu kan juga kita sering tuh diliatin mana SK ininya, apa namanya itu? Kalau pengadaan itu tenaga ahlinya mana? Ini tenaga ahlinya. Kayak contoh misalnya Bang Boem itu sebagai tenaga ahlinya di bidang ya tenaga ahli di bidang sipil. Ini ada nggak sertifikatnya? Ada. Ketika kita cek, kalau kita hanya menerima itu saja, kita udah ACC. Tapi coba kita cek ke misalnya ke lembaga penerbit sertifikat itu, bisa dilihat di internet. Gampang orang sekarang untuk kalau verifikasi itu tidak clear. Nah, inilah contoh bahwa memang kalau misalnya tugas kita sudah dilakukan secara maksimal, sesuai dengan tupoksi kita, sebagai tenaga pendamping, misalnya melakukan verifikasi, misalnya SPJ, sudah diverifikasi SPJ-nya dulu, sudah benar, tidak hanya SPJ-nya lengkap, kan bisa aja kita uji sampling. Setidaknya kita tanya, ini udah benar nggak nih? Benar, kalau enggak nanti tanggung jawab lah. Itu misalnya. Kadang-kadang kan kita nggak terima itu. Udahlah, udah lengkap kayaknya nih, tanda tangan aja lah. Nah, jadi memang dalam hal ini kita lebih kepada melakukan aksi-aksi substansi, bukan aksi-aksi formil saja. Nah, ini karena ini kan terkaitan dana. Baru karena kenapa? Karena dengan kegiatan kita hanya verifikasi tidak clear seperti itu, hanya formil, ternyata palsu misalnya, atau di markup misalnya, ya yang untung nanti kan orang yang bermain. Saya kan nggak tahu Pak segala macam. Tapi ketika kita nggak tahu itu, apakah mereka juga akan gagal untuk mendapatkan untung? Enggak kan? Nah inilah yang perlu kita hati-hati. Makanya kan terkait nanti, ya kan saya nggak sengaja Pak.
Saya sudah melakukan apa? Kalau di dalam hukum itu ada namanya teori sengaja. Sengaja itu tidak harus misalnya saya mau memukul Bang Boim. Wah, saya bilang saya akan pukul Bang Boim itu nanti. Tidak seperti itu. Tapi ada sengaja itu namanya sengaja sebagai maksud, memang benar ingin mencelakakan. Atau sengajanya itu sebagai tujuan atau sebagai kemungkinan. Misalnya saya dulu satu kos sama Bang Boim. Ini donatur saya untuk makanan di kos dulu. Nah, ini contohnya kan. Kalau saya ingin sengaja mencelakakan Bang Boim, ya sengaja mungkin misalnya sambil tidur, saya pukul misalnya kan, atau saya lempar. Tapi kalau sebagai kemungkinan saya tahu misalnya di tempat kos itu lantainya licin. Baru saya ini kan sabun, belum sempat saya cuci misalnya, saya bersihkan. Nah ini kan mungkin saja kalau ada orang yang capek pulang misalnya malam-malam lalu jalan ke WC itu jatuh. Nah, kita kan harusnya memprediksi. Maka itu dianggap sengaja juga di dalam hukum. Nah, itu kira-kira Kang Iman ya. Nanti kalau ini bisa ditambah lagi. Baik. Kemudian juga dari Bang Nasruddin Lobang ya di NTT. Nah, ini Bang Nasruddin terkait dengan bagaimana kalau ada kepala desa, intinya ini kan lebih kepada menggunakan dana yang lain diputar dulu ya. Kan seperti itu intinya sebenarnya. Baik dana ADD, kemudian dana BLT. Nah, jadi begini Bang. Kalau yang namanya korupsi, memang awalnya itu dimulai dari hal-hal seperti ini. Itu baru langkah awal. Ada penyimpangan bahwa sebenarnya dana ADD tapi dipakai dulu, atau ada dana BLT dipakai dulu untuk kegiatan lain. Itu baru penyimpangan. Kalau bicara korupsi tadi, ini baru masuk melawan hukum. Kapan baru dianggap korupsi? Kalau uang itu ternyata dana dicairkan dana ADD, kemudian dipinjam untuk menggunakan dana lain. Lalu setelah dana yang lain itu cair tidak dikembalikan, itu baru jadi masalah. Hati-hati saja, karena ujiannya kan kayak gitu. Ketika uang itu sudah pinjam, nanti lupa untuk mengembalikan. Nah, makanya kalau kita bicara korupsi, sepanjang uang itu sudah tidak ada terjadi kerugian keuangan negara, artinya uangnya itu ternyata dipakai dulu, lalu dikembalikan lagi nantinya, dan sudah disesuaikan dengan penggunaannya akhir tahun anggaran. Itu yang paling penting. Karena dianggap nanti dilihat di akhir tahun anggaran. Misalnya kegiatannya ini untuk pembayaran kegiatan pembangunan irigasi misalnya. Target irigasi ini kapan? Misalnya sampai November misalnya. Nah, kalau dananya itu sudah dikelola kembali, dibalikan, itu tidak jadi masalah. Tidak akan ada korupsi. Saya jamin itu tidak ada kerugian keuangan negara. Kecuali dananya sudah dicairkan, dipakai dulu, kemudian proyeknya nggak jadi, nah itu baru jadi masalah. Baru dianggap kerugian. Jadi ya kita namanya juga penegak hukum. Saya pastikan bahwa juga kebanyakan kan juga nggak kaku-kaku seperti itu. Yang penting bagaimana kegiatan itu terlaksana. Nah, apalagi misalnya kalau kita menggunakan uang negara ini ada kebutuhan yang mendesak ya, yang harus kita lakukan. Itu kebutuhan yang benar, bukan kebutuhan yang nggak benar misalnya. Lalu terpakai dulu, lalu dikembalikan. Nah, maka dalam hal ini kuncinya adalah belum terjadi kerugian keuangan negara. Kalau itu sudah dikembalikan lagi. Itu kira-kira ya, Bang. Kepala desa sebagai pelaku yang menyuruh, lalu TPP sebagai apa? Kan seperti itu. Nah, makanya saya ingin mengingatkan, apakah peran kita di sana dalam mengambil kebijakan itu, kita punya peran apa enggak? Dalam hal misalnya, kepala desa mengambil dana desa. Kalau kita misalnya tidak dilibatkan, tidak mengambil itu gimana? Ya keinginan, dari semenjak keinginan untuk mengambil, kemudian dari cara-cara pengambilan, kemudian dari penggunaan, kita tidak
terlibat, ya kita nggak jadi masalah, nggak perlu khawatir, Bang. Yang perlu khawatir itu kalau kita kecipratan. Setidaknya ya, kalau setidaknya, saya kan nggak tahu menau nih, kepala desa ternyata uang dana desa yang ditilap oleh dia. Saya nggak tahu menau. Nah, bagaimana ini ceritanya? Kan kayak gitu. Maka dalam hal ini, yang penting jangan sampai ada menerima. Itu yang jujur. Tapi kalau kita tidak tahu menau, lalu kita ada menerima, jangan-jangan. Ini kan jangan-jangan kita bisa dikejar sebagai TPPU nanti. Tindak pidana pencucian uang. Sebagai orang yang menerima. Pasif pasal 5. Nah, kita kan aku bisa dia ngasih duit ke saya ya. Dari mana nih duitnya segala macam. Nah, itu kira-kira ya. Jadi terkait dengan Bang Nasruddin, sepanjang kita tidak ada andil di sana, kita tidak perlu khawatir dan juga tidak menikmati. Nah, itu aja. Kira-kira ya, Bang ya. Nanti kalau masih ragu, tanya lagi nggak apa-apa. Atau nanti kalau mau di lapangan nanti ingin diskusi juga, silakan nomor WA saya minta ke Bang Boim. Insya Allah nanti akan saya juga jelaskan semampu saya. Kemudian yang berikutnya Bu Nilga ya, dari Damasraya. Ya Unia. Jadi begini, terkait dengan dana yang sudah ditarik dari SKD tapi tidak direalisasikan dan sudah ditangani APIP. Kemudian masyarakat melapor ke kejaksaan. Jadi begini, saya ingin sampaikan terlebih dahulu terkait dengan APIP. Memang di sini ada ketentuan undang-undang dalam pemerintahan bahwa kalau ada tindakan dari penyelenggara pemerintahan yang dianggap menyimpang, maka prosesnya itu adalah kayak APIP dulu, ya kan? Tapi itu tidak tidak semua harus kayak APIP. Karena begini, dalam hal ini sudah menjadi pembahasan juga di kejaksaan. Bagaimana kita nanti menangani perkara mereka berdalih kayak APIP dulu dong. Ini kan belum dilakukan tahapan. Ingat bahwa di dalam hal ini kejaksaan itu masuk apabila bisa membuktikan ada unsur pidananya di sana. Unsur pidananya yang paling penting apa? Yaitu ada kesengajaan atau niat jahat untuk menggarong anggaran negara, baik anggaran desa dalam. Nah, bagaimana kita bisa melihat niat jahatnya? Lihat dari tingkah lakunya, lihat dari polanya dalam hal mengambil uang itu. Jadi kalau nyata-nyata uang diambil oleh dia, lalu pergi keliling-keliling, pergi ngeliat jam gadang, ya itu bukan namanya diproses APIP lagi, memang sudah niat jahatnya itu. Nah, bahkan dia ngambil itu tanpa diketahui oleh orang lain segala macam, atau bahkan keras sama bendaranya. Mana bendara? Uang. Saya mau pergi ini ke jam gadang. Itu nggak perlu APIP lagi. Jadi itu poin dalam hal kejaksaan masuknya. Makanya kalau misalnya lalu dipanggil juga oleh kejaksaan. Nah, itu namanya kan kita di kejaksaan itu ada namanya lead penyelidikan, ada namanya penyidikan. Penyelidikan itu masih mencari apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Ini ada laporan masyarakat. Itu kan kewajiban kami di kejaksaan ataupun kepolisian untuk menindaklanjutinya. Jangan nanti kalau nggak ditindaklanjuti malah masyarakat juga yang komplain. Cuman patokan kita jelas bahwa kita memanggil, yang pertama itu pasti minta keterangan, menjadi saksi. Masih hanya mencari apakah ada ini peristiwa pidana apa tidak. Peristiwa pidana itu seperti apa? Yaitu kejadian-kejadian yang dianggap atau memenuhi unsur-unsur pidana. Misalnya dalam hal korupsi misalnya. Di sini ada indikasi korupsi keuangan negara. Dalam hal ini dana desa. Nah, kalau dilihat cerita dari si A, Pak Kepala Desa mengambil uang 20 juta pergi jalan ke Bidi. Ini kan cerita-cerita aja nih. Kemudian
ada nggak program di desa itu kepala desa bisa jalan-jalan dari dana desa? Kan tinggal tanya itu. Oh, nggak ada. Kemudian ditanya lagi, apakah uang itu sudah dikembalikan nggak sama dia? Nggak ada dikembalikan, ini malah udah lewat tahunnya. Itu misal kira-kira. Maka dalam hal ini itu sudah ada dia indikasi itu peristiwa pidana. Barulah nanti dilakukan penyidikan, dicari alat bukti yang lain, baru sampai penetapan tersangka. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Bu Nilga ya, Uni Nilga, bahwa apa yang dilakukan kejaksaan itu adalah sepanjang dalam posisi untuk mengungkap kejahatan. Agar kalau ada indikasi itu bisa terungkap. Jadi tidak perlu khawatir. Makanya saya ingin sampaikan, sepanjang kita tidak menerima uang itu, kemudian kita juga tidak tahu ada penyimpangan, ya tidak perlu khawatir. Tapi kalau kita tahu penyimpangan dan ada peran kita di sana, ya istilahnya kalau di Sumatera Barat itu tangan cincang, bahu memikul. Nah itu istilahnya, itu kan sebuah tanggung jawab. Ya. Jangan hanya nikmatnya aja, atau ya pokoknya kan saya hanya mengetahui, hanya meinikan saja, mempermudah saja. Jangan seperti itu. Karena tugas kita ini adalah sebagai ya namanya semua ini kan abdi negara ya. Kita digaji oleh negara bagaimana melaksanakan semua pemerintahan ini, termasuk di tingkat desa, termasuk pendamping ini. Ya untuk itu bukan hanya gaji buta aja yang kita terima. Itulah kira-kira ya Bu Nilga ya. Kemudian yang kira-kira seperti itu, karena memang APIP itu, saya sampaikan lagi, APIP itu lebih melihat kepada ada indikasi pelanggaran administrasi. Maka prosesnya biasanya ke sana. Juga kan ada inspektorat, tapi untuk menentukan pidana ada tidaknya, tetap nanti di penegak hukum, baik di kepolisian atau di kejaksaan. Mungkin demikian, Bu Nilga. Saya kembalikan ke Bang Mek. Oke, terima kasih Pak Arianto. Sebelum closing statement dari Pak Arianto, Bung Boim satu nanti setelah itu kita persilahkan nanti Pak Arianto memberikan closing statement. Silakan, Bung Boim. Ya, terima kasih Bung Mek. Pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi, aku manggilnya Uncu ini karena memang kita terikat hubungan yang sangat panjang. Ini cukup memberikan pencerahan bagi kita semua, teman-teman tenaga pendamping profesional ya, bagaimana kita bisa melaksanakan tugas dan peran. Harapannya tidak kemudian menjadi menjadi presiden buruk ketika desa yang kita dampingi, pemerintah desa, wali nagari itu terjerat dengan kasus hukum. Karena sekali lagi tugas kita ya tidak hanya melakukan edukasi, tapi juga jadi ada mediasi, ada advokasi gitu ya. Kecuali memang pemerintah desa yang kita dampingi tidak mau mendengarkan ataupun melaksanakan tidak sesuai dengan aturan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi, kita berharap ini bisa sedikit banyaknya memberikan pencerahan kepada teman-teman. Semoga pada saat mendampingi desa, teman-teman bisa memiliki pemahaman hukum yang baik. Tapi ini mungkin bukan kali pertama ya Pak Arianto ya, mungkin kita juga akan bahasa Bu Mek tadi undang kembali mungkin ketika ada kasus-kasus yang menarik atau mungkin isu-isu yang menjadi kebutuhan teman-teman, misalnya terkait dengan bagaimana bantuan hukum bisa diberikan para legal misalnya atau hal-hal lain ya dari perspektif APH misalnya. Nah, mungkin pengalaman Pak Arianto nanti juga bisa berbagi ya. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak ini atas nama Forum Pegiat SDGs Desa, di mana pesertanya itu dari Aceh sampai Papua nih, Jadi luar biasa. Dan mungkin bagi teman-teman yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah juga, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, sebagaimana informasi dari Uncu juga, silahkan kalau ingin ke kantor ya ya, ingin diskusi silaturahmi soal hukum, Uncu sangat juga terbuka. Setidaknya bisa mempererat silaturahmi dan juga
tugas-tugas kolaborasi antara APH dengan teman-teman pendamping desa. Mungkin itu, Meg, kami kembalikan ke... Terima kasih, Bung Boim. Silakan Pak Erianto closing statement-nya. Ya, terima kasih kepada Bang Boim, kemudian Bang Meg, kemudian Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang jelas, yang namanya kita sebagai di sini posisinya pendamping profesional ya. Semuanya kita ini kan adalah abdi negara. Abdi negara yang sama-sama digaji. Cuman posisi kita beda-beda. Jadi ya, namanya kita digaji, sudah jadi amanah bagi kita untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya, yaitu dengan cara memahami betul tupoksi kita. Kemudian yang kedua, terkait dengan antisipasi, tentu kita jangan sampailah kita ini sebagai orang yang ternyata terlibat dalam hal yang tidak baik seperti yang kita bahas tadi. Nah, karena jangan sampai ibarat kata orang kalau di Minang itu, tongkat membawa rebah. Kita yang harusnya mengingatkan, malah kita juga yang terbawa-bawa. Nah, kemudian yang ketiga, saya sangat terbuka sekali karena memang bagi kami di Kejaksaan, boleh juga koordinasi dengan Kejaksaan dimanapun berada, itu ada namanya bagian perdata dan tata usaha negara. Jadi di bagian perdata dan tata usaha negara itu, kita punya kewenangan untuk memberikan pendampingan masyarakat desa di bidang hukum. Secara hukumnya aja. Kalau ada yang bertanya, ini kasusnya begini-begini gimana? Nah, silakan untuk mengunjungi di Kejaksaan bagian perdata dan tata usaha negara. Termasuk bahkan di masyarakat pun kalau ingin bertanya, boleh aja karena ada namanya pelayanan hukum. Pelayanan hukum gratis. Jadi nggak ada nanti itu kan gratis semua. Karena memang jujur aja, tidak saya pungkiri, saya dapat laporan dari teman-teman. Ini ada yang mau masuk ke sekolah, memberikan penyuluhan, tapi dia minta transportasi sekian segala macam. Nah, kali misalnya ada kegiatan yang bersifat pemberian pembekalan dan itu memang ada mata anggarannya. Itu silakan. Jadi itu tolong disampaikan ke pihak di desa masing-masing. Ada malah teman saya itu dulu kerjanya di Bengkulu itu. Kerjanya kayak gitu, ada kegiatan pendampingan untuk kepala desa ini. Ini kan bisa duduk bersama dengan teman-teman tim pendamping. Karena itu sudah tugas dari Kejaksaan dalam melakukan pendampingan. Nah, kemudian yang terakhir saya ingin menyampaikan, apa yang saya sampaikan ini mungkin jauh dari sempurna. Saya hanya menyampaikan, ya ini baru yang saya pikirkan dari pengalaman seperti ini, seperti itu. Nah, jadi saya mohon maaf kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah. Dan insya Allah saya terbuka. Kalau ingin bertanya, silahkan. Kalau ingin WA, ya sebaiknya kalau sekarang kan WA dulu, biar saya kadang-kadang kita ada acara segala macam kan kita. Silahkan nanti Bang Boim kalau mau share, silahkan aja Bang. Mungkin itu saja. Saya akhiri sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat semua. Terima kasih banyak Pak Erianto. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang hadir pada siang ini masih, dan mudah-mudahan di kesempatan lain seperti yang sampaikan Bung Boim, Pak Erianto masih bisa memberikan pencerahan kepada kami semua di kesempatan yang lain. Saya atas nama host pembawa acara, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan sebelum ditutup, kami ingatkan silakan isi absen seperti yang ada di chat room linknya. Jangan lupa juga komen, like, dan subscribe channel Penggiat Eksis Desa. Terima kasih banyak, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.